Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Hari ini kita ada pengajaran mengenai rahasia di dalam Daniel pasal 12 ayat 11 sampai yang ke-12. Memang ada yang bertanya dalam hal ini, ya, dan ini satu kesempatan kalau kita bisa memahami apa yang menjadi rahasia di dalam Daniel 12 ayat 11 dan 12. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu ayatnya sehingga kita tahu apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini mengenai rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Bisa minta tolong untuk Henok Rudi bisa membantu untuk membaca di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dan 12. Terima kasih. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ya, terima kasih. Di dalam dua ayat ini ada dua angka yang diungkapkan dan Daniel 12 ini adalah pasal yang terakhir dari perjalanan hidup daripada Daniel. Ya, dan setelah ini Daniel akan meninggal dunia dan ke Syamayim, ya. Tapi terlebih dahulu ke Abraham Busem. Dua ayat ini ada menyatakan dua angka, yaitu 1290 hari dan 1335 hari. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi apa yang menjadi pembahasan mengenai 1290 hari dan 1335 hari ini. Nah, kalau kita mau bahas, kita mau coba melihat konteks apa yang menjadi fondasi daripada kedua angka tersebut, ya. Jadi kita mau lihat fondasinya ada di mana, konteksnya ada di mana. Kita akan lihat terlebih dahulu dari Daniel pasal yang ke-12, mulai ayat yang pertama sampai yang terakhir, sehingga kita paham apa yang menjadi pembicaraan mengenai angka 1290 hari dan 1335. Ya, bisa minta tolong untuk Henok untuk mulai membaca Daniel 12 ayat pertama sampai yang terakhir. Bisa dibaca lewat screen. Terima kasih. Ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengambil kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang berkelebihan dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan,
yang ada di sebelah atas air sungai itu. Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Silakan selanjutnya. Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal. Kami mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahami. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Iya, terima kasih. Ya, kita akan buka kuncinya apa yang menjadi pembahasan kita 1290 hari dan 1335 hari. Ya, kuncinya ada di sini, saudara. Saya baca terlebih dahulu daripada Fatsal yang pertama, Daniel 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Ya, kita stop dulu di sini. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud dengan anak-anak bangsamu ini? Tidak lain, ini adalah bangsa daripada Daniel. Daniel adalah dari bangsa Yehudi. Jadi ini adalah merupakan berbicara mengenai bangsa Israel, ya. Jadi kita harus paham, jangan keluar konteks, mau mencoba untuk mengatakan, oh ini adalah bangsa yang namanya Amerika atau Indonesia. Tidak demikian, ya, karena saat itu malaikat itu berbicara kepada Daniel dan mengarahkan semua teks ini kepada Daniel yang adalah orang Yahudi. Dan juga kata anak-anak bangsamu ini jangan dialihkan menjadi orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Banyak mereka bilang, tidak demikian, nanti akan kacau. Ya, kita kembali ke pola Ibrani yang benar. Anak-anak bangsamu ini adalah Israel. Ya, jadi paham ya. Jangan keluar daripada konteks pembicaraan mengenai firman dan membuat asumsi atau pengajaran-pengajaran yang di luar pola Ibrani. Itu akan sangat menyesatkan sekali. Jadi bangsamu ini adalah bangsa Israel karena Daniel adalah suku dari suku bangsa Israel. Ya, dan kemudian paham ya di sini ya. Saya akan pelan-pelan supaya saudara betul-betul memahami. Ini super dahsyat, saudara. Ini super dahsyat, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah, perhatikan yang saya beri bold hitam, ya, lebih besar. Dikatakan bahwa akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Ini masa apa ini? Ya, saya kasih tanda tanya merah di sana. Dikatakan bahwa masa ini itu belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa. Bayangkan saudara, masa ini sangat-sangat dahsyat. Sehingga dikatakan oleh malaikat ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Sebesar bangsa-bangsa dunia ini pun belum pernah yang ada menyamai seperti masa ini. Ya, masa satu kesesakan ini. Masa apa ini? Padahal saat, misalnya saya ambil contoh, saat Babel menyerang Israel itu sudah ganas, saudara. Ya, Assyria menghancurkan Israel itu sudah dahsyat. Kemudian belum lagi
adanya Alexander the Great dengan Yunaninya, bangsa Yunani, ya. Kemudian belum lagi dengan bangsa Romawi. Itu sangat-sangat dahsyat sekali. Tetapi yang satu ini lebih dahsyat dari semuanya itu. Masa apa kesesakan besar ini? Tidak lain adalah masa 666, ya, masa anti Hamasyah. Ya, ini adalah masa kesesakan besar. Jadi kita tahu bahwa Israel akan menghadapi satu masa kesesakan besar. Israel pernah menghadapi ini, yaitu pada saat Holocaust. Tetapi ini saat ini yang dikatakan oleh malaikat Bapak Yahweh di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat pertama ini, masa 66 ini adalah masa yang lebih dahsyat, lebih kejam, lebih luar biasa daripada masa Holocaust, lebih mengerikan. Ya, ini adalah masa yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, kemudian dari sini apa yang kita bisa lihat yang selanjutnya adalah, perhatikan yang bagian bawah, dikatakan bahwa bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, ayat ini yang terakhir ini, maksudnya bagian yang terakhir ini mempunyai satu kondisi, di mana kalau namanya tidak tertulis di dalam kitab itu, maka orang-orang yang tidak tertulis itu akan dibinasakan. Siapa yang dibinasakan? Ingat, kita sekarang ini lagi ngomong soal bangsa Israel. Ya, nanti orang Goyim itu sudah saya ulas, yaitu di dalam masa 666. Ya, tetapi sekarang ini kita khusus terhadap melihat satu kebenaran mengenai bangsa Israel. Kalau ada dari bangsamu, yaitu bangsa Israel, akan terluput, yaitu dengan satu syarat. Jika namanya tertulis dalam kitab itu. Kitab apa itu? Yaitu kitab kehidupan. Ya, kitab yang menyatakan bahwa orang-orang itu akan terluput. Ya, nah kalau tidak tercatat namanya di situ, ternyata mereka dibinasakan. Wahyu mencatat bahwa yang terluput itu tidak banyak. Di kitab-kitab lain dikatakan bahwa sisa Israel saja yang akan diselamatkan, dan itu berulang-ulang, saudara, diucapkan, mulai dari Yesaya, mulai dari Yehezkiel, ya, ada banyak yang menyatakan bahwa hanya sisanya saja yang akan kembali, ya, dan secara spesifik Kilyahna, Wahyu menyatakan bahwa yang diselamatkan itu adalah 144.000 saja. Ya, paham di sini ya. Jadi ayat ini semua, pasal 12 ini untuk orang Israel, bukan untuk orang Goyim. Ya, pahami di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi saudara paham ya, yang diselamatkan itu hanya 144.000. Sekarang jumlah penduduk Israel itu jutaan, saudara. Tetapi ingat, yang namanya tertulis hanya 144.000. Dan inilah saja yang akan diselamatkan. 144.000 ini, ingat ya, tidak di rapture. Ini ketinggalan rapture, tetapi dipilih oleh Bapak Yahweh. Dan secara miracle, secara mujizat akan diselamatkan di satu tempat yang namanya Petra. Saya sudah pernah bahas ini di dalam pembahasan Wahyu pasal yang ke-12. Saudara bisa cek lagi di sana pengajaran ini. Ya, dan kita akan lebih dalam. Kemudian kita buka lebih dalam ya. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya, saya langsung ke kunci-kuncinya saja. Dikatakan begini, kemudian aku Daniel melihat, tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan seorang di tepi sungai sebelah sana. Jadi kelihatan ada dua malaikat. Dan kemudian salah seorang malaikat, ayat 6, dikatakan bahwa dan seorang bertanya kepada yang berpakaian lenan. Ternyata ada satu sosok lagi yang pakai pakaian lenan. Dan sosok yang pakai lenan itu ada di sebelah atas sungai itu. Jadi dia di atas air, saudara. Jadi bukan di daratan, seperti gambar yang ada di bawah situ. Jadi malaikatnya ada di
daratan, pinggir sungai sebelah sini dan sebelah sana, dan di tengah-tengahnya itu ada seseorang, ya sosok lagi, sosok malaikat, ya, yang menggunakan pakaian lenan, ya, dan dia berjalan di atas air, ya. Kemungkinan besar ini adalah representasi daripada Yeshua HaMashiach. Ya, karena apa? Yeshua pernah berjalan di atas air dan berpakaiankan pakaian lenan. Ya, dan dikatakan seperti demikian ayat 6. Dan seorang bertanya kepada yang berpakaian lenan. Jadi ada salah satu malaikat yang di pinggir, ya, yang di daratan itu bertanya kepada yang ada yang di tengah-tengah sungai, yang ada di sebelah atas air sungai itu. Bilakah hal yang ajaib ini akan berakhir? Ya, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Saudara jangan terkecoh dengan kata ajaib, ya. Karena apa? Ini sebetulnya merefer kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu adalah yang dikatakan bahwa kesesakan besar itu yang dimaksud hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, hal-hal yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada masa itu. Ya, itulah yang disebut sebagai hal-hal yang ajaib. Ya, jadi kapan itu berakhir? Kesesakan itu dengan kata lain gini ya, dengan kata lain. Bilakah masa kesesakan yang super dahsyat itu akan berakhir? Itu maksudnya. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Dikatakan ayat yang ke-7, lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, ya, yang ada di sebelah atas sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal. Ya, siapa Dia yang hidup kekal? Yaitu Yahweh. Sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, kemudian Dia berkata, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, totalnya adalah 3,5 masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi pada saat salah satu malaikat itu bertanya, kapan hal-hal yang ajaib, maksudnya adalah kesesakan yang super dahsyat yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa itu ada, ini akan berakhir. Dikatakan oleh orang yang ada di tengah di atas sungai itu dengan berpakaian linen, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Total 3,5 masa. Jadi itulah jawabannya. Kapan berakhirnya? Dikasih waktu 3,5 masa. Kita tahu 3,5 masa adalah 3,5 tahun, ya. Nah, kita lihat ya lebih dalam lagi di ayat yang ke-7. Ya. Jadi dikatakan bahwa lalu ku dengar orang yang berpakaian lenan yang ada di sisi sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kiri yang ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, totalnya 3,5 masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak. Siapakah kuasa perusak? Yaitu masa anti-Hamashiach. Masa 666. Ya, itu masanya hanya 3,5 masa. 3,5 tahun. Ya. Setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus. Jadi anti-Hamashiach akan merusak bangsa Yisrael. Bangsa yang kudus adalah bangsa Yisrael itu, dan segala hal ini akan digenapi. Jadi masa anti-Hamashiach, selain menghukum bumi ini yang menolak Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, termasuk di dalamnya masa anti-Hamashiach ini adalah untuk menghajar bangsa Israel yang sampai hari ini tidak mau mengakui Yeshua HaMashiach sebagai Mesias mereka. Dan sekarang mereka sedang menunggu Mesias mereka, bukan Mesias kita. Mesias mereka adalah yang namanya anti-Hamashiach. Tapi mereka nggak sadar. Hari ini mereka belum sadar, mereka masih buta.
buat kita, Mesias kita sudah datang, yaitu namanya Yeshua HaMashiach. Ingat, namanya adalah nama Ibrani. Tidak pernah malaikat itu memberikan nama Yunani, tidak pernah. Jadi kalau sampai ada orang yang mengajarkan Yeshua dan sosok Yunani itu adalah sama, itu adalah suara penyesat. Jangan didengarkan, ya. Jangan didengarkan orang seperti itu, ya. Jangan didengarkan pengajaran-pengajaran seperti itu. Itu pengajaran yang merusak dan menyesatkan. Hati-hati, ya. Malaikat Gabriel, ya. Malaikat Gabriel tidak pernah memberikan nama bayi itu adalah nama Yunani. Tidak pernah. Yang diberikan adalah nama Ibrani, yaitu Yeshua, ya. Jadi harus paham di situ. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi masa 66 ini adalah masa untuk menghajar orang Goyim dan juga menghajar orang Israel, yang sama-sama keduanya menolak keselamatan di dalam Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam Yeshua HaMashiach, dan lamanya hanya 3,5 tahun saja. Ya, kita akan lihat yang lebih dalam. Kita buka kunci yang berikutnya, ya, paham ya di sana. Nah, kemudian dikatakan, ya, dikatakan di sini bahwa minta tolong bisa dibaca karena saya kena blok di atas ini. Henok Rudi bisa minta tolong dibaca ayat ini. Ayat 8, 9, dan 10. Terima kasih. Adapun aku memang mendengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang bijaksana akan memahami. Ya, terima kasih. Sudah lihat ayat-ayat ini, ya. Daniel itu tidak memahami. Ya, dia bingung. Kenapa? Ya, karena firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Maksudnya zaman akhir. Ya. Dan itu tetap termeterai, bukan zamannya Daniel. Ya. Nah, ayat ini sering dipotong kemudian dikembangkan bahwa semua rahasia zaman akhir tetap termeterai tersembunyi sampai hari ini. Saya bilang itu pengajaran salah besar dan menyesatkan sekali. Posisi kita ini sudah di zaman akhir. Kalau masih termeterai lah, kapan mau dibukanya? Ya, kita harus hati-hati ya, jangan terima sembarangan pengajaran, saudara. Ya, kita masih tetap termeterai, tidak tahu. Itu namanya memang orang itu tidak dapat anugerah untuk mengerti. Ya, jadi kita harus tahu bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat ini akan tersembunyi sampai masanya zaman akhir. Setelah zaman akhir tiba, maka meterai itu akan terbuka. Jadi kita bisa memahaminya, saudara. Ya, kita bisa memahaminya. Itu anugerah yang Bapak Yahweh yang luar biasa. Kalau sampai ada orang yang berkata, ya, Pak Roy itu sok tahu kayak Tuhan, itu orang bodoh sekali, saya bilang. Ya, dia tidak membaca ayat ini. Dia tidak memahami ayat ini bahwa meterai-meterai itu akan terbuka. Ya, itu pikirannya orang itu pikirannya kosong sekali itu orang, nggak punya pemahaman firman, bisanya hanya cuap-cuap saja. Ya, jangan diikuti orang-orang seperti model-model seperti itu. Ya, pengajarannya tidak ada isinya sama sekali dan bahkan menyesatkan. Nggak ada yang perlu dibanggakan atau dikeplokin tangan orang itu. Ya, jadi harus hati-hati. Meterai-meterai itu terbuka pada zaman akhir. Hari ini kita sudah di zaman akhir. Beberapa tahun ke depan kita sudah menyelesaikan sudah menyelesaikan 6.000 perjalanan dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Mau zaman akhir kapan lagi? Ya, ya sekarang ini. Kalau kita percaya, dan itu meterai akan terbuka karena kita mendapat anugerah karena firman-firman ini sudah terbuka. Dan kemudian dikatakan ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji.
Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Jadi kalau mereka asal cuap-cuap saja, tidak memahami, itu termasuk golongan orang fasik, saudara. Jelas itu ayatnya, ya. Itu ayatnya. Sudah pikirannya ndak ada isi firmannya, ya. Ngomongnya besar, ya, tapi tidak ada isinya, tidak ada fondasi firmannya. Itu ayat ini berkata, itu termasuk orang fasik. Dan jauhi saja orang fasik, ya. Jangan pernah mampir ke channelnya atau memahami cara pola pikirnya. Itu sangat menyesatkan sekali. Orang fasik akan dibinasakan. Amsal mengatakan berulang-ulang, Mazmur berkatakan berulang-ulang, orang fasik itu akan dibuang. Ya, jangan harap orang fasik bisa masuk rapture. Tidak mungkin. Ya, itu sudah suatu kepastian. Jadi kalau mau masuk rapture, jangan ikutin pola omongan, ya, daripada orang-orang fasik. Jauhi dan tinggalkan saja. Ya, rugi besar. Kita mau rapture, jangan ikut jalannya orang fasik. Tapi lihat, ayat ini dilanjutkan dengan demikian. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara bisa lihat perbedaan orang fasik dan bijaksana. Orang bijaksana akan memahami apa? Memahami rahasia meterai-meterai yang terbuka di zaman akhir ini. Ya, kalau kita bisa memahami ini, itu berarti kita termasuk orang yang bijaksana atas anugerah Bapa Yahweh. Ya, oke, haleluya. Teruskan. Kunci berikutnya. Dikatakan, ini ayat berapa ini? Saya kena blok di sini, screen saya. Tolong dibaca, Henok Rudi, tolong bantu. Daniel berapa itu? Tolong. Terima kasih. Setiap dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Iya, ini Daniel berapa ini? Tidak kelihatan saya ayatnya. 12 ayat 11, ya, terima kasih. Ya, dikatakan bahwa ayat ini sejak dihentikan korban sehari-hari. Kita stop dulu di sana. Ya, perhatikan kalimat dihentikan korban sehari-hari. Ya, ayat ini memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa akan ada korban sehari-hari yang dilakukan. Jadi korban itu dilakukan, bangsa Israel itu melakukan korban itu bukan bulanan, saudara. Tiap hari mereka harus mempersembahkan korban. Dan itu akan dihentikan. Dari ayat ini kita bisa memastikan bahwa bait suci yang ketiga pasti akan didirikan. Pasti. Nggak percaya? Lihat aja persiapannya sekarang. Lengkap, saudara. Itu bukan hal yang murah dan mudah. Latihannya sudah tiap hari para Kohanim itu. Red heifer-nya sudah dipersiapkan, tinggal 1 tahun lagi. Ya, airnya sudah diambil, semuanya sudah lengkap, saudara. Peralatannya sudah sangat-sangat lengkap sekali. Mereka sudah mempersiapkannya dengan luar biasa. Untuk apa? Itu bukan hal yang murah, saudara. Ya, yang mereka sediakan itu sangat-sangat mahal harganya. Yaitu untuk persiapan pembangunan bait suci yang ketiga. Dan ayat ini sudah memastikan bahwa bait suci yang ketiga, yang sekarang tempat itu masih kosong, masih berdiri, ya, masjid itu, ya, pasti bait suci akan didirikan. Ya, pasti. Nah, ayat selanjutnya dikatakan bahwa ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu. Ya, perhatikan ayat itu. Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu. Ya, apa maknanya di sini? Yaitu bahwa saat bait suci itu sudah berdiri di satu masa, maka yang namanya anti-Hamasyah akan menghentikan korban sehari-hari, dan jawabannya ada di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Bisa minta tolong untuk Henok bisa membaca buat kita. Terima kasih. Janganlah ada orang yang menyesatkan kamu dengan cara apapun. Sebab hari itu tidak akan tiba sebelum terjadi pengangkatan. Dan manusia durhaka
yaitu anak kebinasaan itu menyatakan dirinya. Ia akan menentang dan meninggikan diri di atas semua yang disebut dan disembah sebagai Elohim. Bahkan ia duduk di bait Elohim dan menyatakan dirinya sebagai Elohim. Saudara bisa melihat ayat ini sangat berhubungan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Bahwa anti-Hamasyah akan meninggikan diri dan minta disembah sebagai Elohim. Dan dia ada menguasai bait suci yang tertempel, yaitu bait suci yang ketiga yang dibangun oleh orang-orang Israel. Orang Israel berpikir bahwa orang ini adalah Mesias, tetapi ternyata Mesias palsu. Ya, dan juga dia, ayat 4 dikatakan, menyatakan dirinya sebagai Elohim, menguasai bait suci yang akan didirikan. Karena kita sekarang masih belum melihat, ya, hanya melihat persiapannya saja. Tapi tidak lama lagi bait suci itu akan didirikan. Saudara bisa melihat, saya mau coba perlihatkan saudara hari ini bahwa orang ini, ya, ayat 4 mengatakan, 2 Tesalonika 2 ayat 4 dikatakan bahwa dia akan meninggikan diri di atas semua yang disebut dan disembah sebagai Elohim. Hari ini sudah terjadi penyatuan-penyatuan. Lihat saudara, ya, ada yang namanya Abraham Accord, itu sudah selesai. 3 bangunan berdiri, yang satu untuk Yahudi, yang satu untuk Kristen, yang satu untuk Islam. Ya, sudah berdiri saudara. Ini nggak main-main saudara. Saudara jangan pikir ini satu kebetulan, tidak. Ini penyatuan agama tunggal. Dan ujungnya nanti orang itu minta disembah sebagai Elohim. Itulah anti-Hamasyah. Ya. Saudara perhatikan baik-baik, ini sudah ada di tengah-tengah kita. Ini tidak main-main. Waktu kita sudah di zaman akhir. Inilah sudah di depan mata kita. Berarti waktunya sudah tidak lama lagi, ya. Jadi saudara lihat, dari penyatuan agama ini nantinya dia akan minta disembah sebagai Elohim, yaitu penghujatan tertinggi. Ya memang karena isinya nakas setan, ya demikianlah, ya. Dan dikatakan bahwa masanya hanya 1290 hari. Nah, ini dia. Kita ketemu satu perhitungan, yaitu 1290 hari. Saya ulangi ayatnya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Jadi saat anti-Hamasyah itu menghentikan, stop, hari ini tidak boleh korban, mempersembahkan korban kepada Yahweh. Stop, tidak boleh. Ya, dan dia menginstruksikan kepada orang-orang Israel, para Kohenim, dia berkata, hari ini kamu harus menyembah aku. Nah, sejak saat itu, orang Israel harus ngitung. 1290 hari adalah masa daripada anti-Hamasyah. Orang itu berkuasa. Itu sudah diserahkan oleh Bapak Yahweh ke tangan orang ini. Ya, jadi Bapak Yahweh sudah nggak ikut-ikut campur. Biar orang ini akan dipakai oleh setan untuk berkuasa selama 1290 hari. Nah, kita akan coba melihat perhitungannya. Ya, seringkali saya katakan bahwa pemerintahan 66 itu 3,5 tahun, saudara. Kalau 3,5 tahun itu 42 bulan. 42 bulan itu 1260 hari. Tetapi ini ada kelebihan 30 hari, saudara. Ya, ingat, apa yang dikatakan di Daniel 12 ini adalah untuk memberi kode khusus kepada Israel untuk menghitung bahwa saat di mana anti-Hamasyah itu menyatakan diri dan menghentikan korban sehari-hari, orang Israel harus menghitung. Ada 1290 hari masa anti-Hamasyah.
Official pemerintahan anti Hamasyah memang betul 3,5 tahun, tetapi akan dimulai 30 hari lebih early, saudara. Ya, lebih early. Ya, nah, jadi itulah jawabannya. Officialnya memang 3,5 tahun, 42 bulan, dan juga 1260 hari. Tetapi Israel diberi kode khusus, bahwa 30 hari sebelum official pemerintahan 666 itu anti Hamasyah sudah mulai muncul dan menguasai bait suci dan minta disembah sebagai Elohim. Ya, jadi saudara paham, itulah yang dimaksud 1290 hari. Karena anti Hamasyah menghentikan korban sehari-hari. Terus kita akan lihat. Nah, bagaimana cara perhitungan 1290 hari dan 1335 hari? Ya, begini. 1290 hari dan 1335 itu mempunyai titik yang sama. Ya, titik yang sama. Karena itu saya jadikan satu cara perhitungannya. Tapi nanti saya akan bedakan supaya saudara paham. Ya. Tapi ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk bisa menghitung 1290 hari dan 1335 hari ini. Ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ini dia. Bahwa Yeshua Hamasyah matinya di atas kayu salib itu tahun 30 Masehi, saudara. Antara 30-31, ingat ya, hanya perbedaan 1 tahun, ya. Perbedaan 1 tahun. Karena apa? Karena perhitungan kematian Yeshua tahun 30 Masehi itu dihitung dari keruntuhan bait suci, ya, yang didirikan, yang direnovasi oleh Nehemia. Ini bait suci yang didirikan oleh Salomo dan kemudian direnovasi kembali oleh Nehemia karena dihancurin sama Babel. Dan kemudian dipercantik oleh Herodes. Dan ini bait suci ini dihancurkan, dirata tanahkan, dicongkel semua batunya oleh Titus. Dan fakta sejarah membuktikan tahun 70 Masehi. Nggak pernah ada fakta sejarah mengatakan 71, 72, 75, 80, atau 69, tidak. Tetapi semuanya arahnya ke 70 Masehi. Dan kita tahu bahwa antara kematian Yeshua dan 70 tahun Masehi, keruntuhan daripada bait suci ini, Yeshua sudah bernubuat, yaitu di dalam Matius 24 ayat yang kedua. Minta tolong Henok bisa membaca. Terima kasih. Yesua berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Iya, terima kasih. Yeshua berkata, kamu lihat semuanya itu, bait suci yang dipercantik oleh Herodes? Satu waktu akan terjadi bahwa semuanya akan diruntuhkan. Dan Yeshua tahu waktunya karena dia adalah Bapak Yahweh sendiri dengan menggunakan yang namanya huruf mem, yaitu angka ujian 40 tahun. Ya, dari sinilah patokan kematian Yeshua dan kebangkitannya itu pada saat tahun 30 Masehi. Ini patokan yang harus dipegang untuk bisa menentukan perhitungan 1290 hari dan 1335 hari. Saya pernah bawakan pengajaran ini di dalam mengenai temanya adalah 2029-2030 hukuman Israel berakhir. Saudara coba cari pengajaran ini di pelayananmenorah.com, saudara akan mendapatkan dan belajar di sana untuk bisa memahami lebih dalam. Ya, nah, jadi ini adalah syarat mutlak ya untuk perhitungan 1290 dan 1335 hari, yaitu di mana Yeshua Hamasyah mati tahun 30 Masehi. Ini syarat mutlak ya, syarat mutlak. Dan kalau saudara lihat
dari kematian Yeshua, kebangkitannya tahun 30 Masehi, ya, kalau ditambah 2000 tahun, ya, 1000 tahun, satu hari Bapak Yahweh sama dengan 1000 tahun manusia, ya, ditambah 2 hari itu akan jatuhnya di tahun 2029 atau 2030. Ya, jadi ini untuk menentukan perhitungan 1290 dan 1335 hari. Jadi kita tahu Yeshua HaMashiach mati 30 Masehi dan ditambah 2000 tahun akan sampai yaitu di tahun 2029 atau 2030. Nah, ini patokannya Saudara ya, ini patokannya. Jadi ingat ya. Untuk menghitung 1290 hari, saya lingkari di situ ya. Patokannya harus dihitung mundur dari perang Harmagedon. Ya. Jadi perang Harmagedon itu akan terjadi September 10, 2029, 1 Trisri 5790. Ya, dan inilah merupakan titik akhir daripada 1290 hari dan 1335 hari. Tapi sekarang kita lihat 1290 hari terlebih dahulu. Inilah titik terakhir, hari terakhir masa anti Hamashiach. Karena anti Hamashiach dibinasakan oleh Yeshua HaMashiach saat perang Armageddon tahun 2029, Saudara. Ya, sekitar bulan September itu. Saya tunjukkan di situ. Inilah titik akhir, hari terakhir di mana anti Hamashiach dibinasakan. Nah, dari sini kita akan hitung mundur. Ingat ya, tadi dikatakan bahwa anti Hamashiach itu menghentikan korban sehari-hari, itu menghentikan korban sehari-hari, ya. Dari situ sampai masa berakhirnya itu ada 1290 hari. Nah, kita hitung mundur. Kita mundur sekarang. Ya, kita mundur. Ya, jadi dari 2029 kalau kita mundur 1290 hari mundur ya, maka akan jatuh sekitar bulan Februari 2026. Sekitar akhir bulan Februari 2026. Disitulah anti Hamashiach menghentikan korban sehari-hari. Februari sekitar akhir Februari atau awal Maret ya, Februari 2026. Ya, disitulah saat di mana anti Hamashiach akan berkuasa 1290 hari. Ya, paham ya? Sampai di sini ya. Nah, saya teruskan. Kemudian ayat berikutnya dikatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ya, tadi saya ulangin sedikit ya. Tadi kita sudah lihat ya, 1290 hari ini ya adalah saat di mana korban itu dihentikan, korban sehari-hari dihentikan oleh anti Hamashiach, dan anti Hamashiach menguasai bait suci dan minta disembah sebagai Elohim, dan itu terjadi sekitar akhir Februari atau awal Maret 2026. Jadi jelas ya, jelas. Jadi 1290 hari sudah terpecahkan. Kemudian kita akan melihat yang 1335 hari ya. Nah, dikatakan bahwa berbahagialah dan diberkatilah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ya, pertanyaannya adalah mengapa diberkati atau mengapa berbahagia? Mengapa? Ya, ada apa dengan ayat ini kok dikatakan yang mencapai atau yang menanti-nantikan dan mencapai? Ya, jadi selesai nih. Menanti-nantikan dan mencapai 1335 hari itu disebut berbahagia dan diberkati. Alasannya adalah ini dia. Di akhir 1335 hari adalah kedatangan kedua Yeshua HaMashiach dengan para mempelai-mempelainya yang sudah terangkat di dalam rapture. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di akhir 1335 hari adalah perang Armageddon. Jadi Yeshua HaMashiach turun menghancurkan anti Hamashiach. Itu perang Armageddon.
Di akhir 1335 dengan kata lain juga 666 dikalahkan. Itu hari terakhir pemerintahannya, kalah sudah. Ya. 666 itu tidak akan selamanya berkuasa, Saudara. Ya, dan kemudian dengan kata lain di akhir 1335 adalah hari pertama setan dibelenggu selama 1000 tahun. Karena apa? Karena di akhir 1335 adalah hari pertama dari kerajaan 1000 tahun. Saudara pahami ini. Jadi di akhir 1335 hari itu adalah kedatangan Yeshua HaMasyiah untuk perang Harmagedon, mengalahkan 666, ya. Kemudian setan dibelenggu selama 1000 tahun, itu hari pertamanya, dan kemudian Yeshua HaMasyiah start hari pertama untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Karena itu perhitungannya adalah seperti demikian. Sebelah kanan, bawah, saudara lihat titik akhir 1290 itu sama dengan titik akhir 1335 hari. Dan kalau itu kita tarik ke kiri, hitung mundur, ya ingat ya, titiknya adalah di September 10, 2029. Kalau dihitung mundur 1335 hari, maka akan sampai di satu titik, yaitu sekitar awal Januari 2026. Awal Januari 2026. Disinilah ya yang dikatakan ayat yang di atas tadi, orang yang menanti-nantikan, orang yang bisa menghitung disebut berbahagia. Karena apa? Karena dia akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, ketemu dengan Yeshua HaMasyiah. Tapi ingat, ini orang Israel loh. Ya, dan hanya sedikit orang Goyim. Orang Israel ya, yang 144.000 itu. Ini bukan kita, ya. Kita ini saya yang maksudkan adalah mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah yang setia kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah dan tidak gado-gado, tidak campur-campur dengan Yunani dan Arab, ya, tidak Natalan, ya, tidak cungkok sinian, ya, karena itu syarat dengan dewa-dewa asing. Yang masih melakukan itu bertobat, ya, jangan menyakiti hati Bapa Yahweh. Ingat, ini untuk 144.000 orang Israel. Kita lagi ngomong soal Israel. Bukan untuk mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah yang terrapture, tidak. Ya, karena itu secara lengkap saya berikan seperti ini. Saudara perhatikan, 3,5 tahun yang kedua masa 66 anti HaMasyiah adalah 1290 hari. Ingat, ini perhitungan untuk Israel. Karena poinnya adalah dimulai sejak korban itu dihentikan, ya. Jadi inilah ayatnya. Dan kemudian untuk 144.000 itu harus memperhatikan, ya, memperhatikan sebelum 1290 hari itu, yaitu 1335 hari. Dan disinilah saudara lihat ada jeda antara Januari 2026 sampai sekitar akhir Februari itu ada 45 hari. Inilah kesempatan di mana 144.000 itu harus lari ke satu tempat yang dilindungi oleh Bapak Yahweh, yaitu Petra. Inilah kesempatannya dikasih 45 hari ini. Ya, nah kita akan lihat selanjutnya. Nah kalau gitu, kapan rapture-nya? Nah ya kan pertanyaan kan begitu. Kalau lihat seperti ini, ya, lo katanya rapture ada di tengah-tengah, ya, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Lah ini kok nggak kelihatan rapture-nya, ya? Pertanyaan di sini, kapan rapture-nya kalau gitu? Nah kita akan lihat ya, sabar ya, kita akan lihat. Rapture itu kita harus tahu ayatnya, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 6, 7, dan 8. Minta tolong Henok bisa bacain, terima kasih. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sebab sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau menahannya itu telah disingkirkan,
Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, itu 2 Tesalonika 2 ayat 6, 7, dan 8. Sampai hari ini masih ada yang menahannya. Tapi si pendurhaka itu, 666 itu, anti-Hamasiyah, baru menyatakan dirinya kalau yang menahannya yaitu disingkirkan. Siapakah yang menahan? Tidak lain adalah Ruah Yahweh Elohim yang ada di dalam mempelai Yeshua HaMashiach. Itu dia. Kalau itu sudah terjadi, disingkirkan dalam arti terangkat, ya, berarti pengangkatan terjadi, barulah si pendurhaka 666 itu baru akan menyatakan dirinya, ya, dia muncul begitu. Ayat yang selanjutnya 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Ini luar biasa dari IMB, jelas sekali. Silakan Henok. Janganlah ada orang yang menyesatkan kamu dengan cara apapun, sebab hari itu tidak akan tiba sebelum terjadi pengangkatan. Dan manusia durhaka, yaitu anak kebinasaan, itu menyatakan dirinya. Ia akan menentang dan meninggikan diri di atas semua yang disebut dan disembah sebagai Elohim. Bahkan ia akan duduk di bait Elohim dan menyatakan dirinya sebagai Elohim. Sudah lihat, terima kasih. Dikatakan bahwa yang merah itu, sebab hari itu tidak akan tiba sebelum terjadi pengangkatan. Hari apa itu? Hari di mana anti-Hamasiyah menyatakan dirinya. Sudah bisa lihat? Tidak akan terjadi sebelum terjadi pengangkatan. Jadi pengangkatan akan terjadi dan kemudian tidak lama setelah itu anti-Hamasiyah akan menyatakan dirinya dengan cara dia akan masuk ke bait suci, ya, dan menyatakan stop, tidak lagi boleh mempersembahkan korban sehari-hari, kamu harus menyembah aku. Itu kata anti-Hamasiyah. Jadi jelas sekali, ya, jelas sekali, ya, bahwa pengangkatan terjadi dan setelah itu barulah anti-Hamasiyah menyatakan dirinya, tidak lama setelah itu. Jadi kalau sudah lihat di sini, perhatikan yang di sebelah kiri atas, saya tulis kapan rapture-nya. Rapture-nya apakah terjadi di dalam fase 45 hari? Ya. Atau rapture-nya terjadi sebelum ya, daripada 1335 hari. Jadi ada dua, ya. Apakah pada masa antara 1335 hari dan 1290 hari, atau terjadi sebelum 1335 hari, sebelum, ya. Nah, disinilah jawabannya. Ingat bahwa rapture itu adalah tanda untuk 144.000 orang Israel untuk segera mengungsi ke Petra. Itu tanda khas, ya, tanda khas buat 144.000 orang Israel untuk segera mengungsi, yaitu rapture. Hari ini saya yakin 144.000 itu sudah ada, tetapi masih mereka keras hati tidak mau terima Yeshua. Akan tetapi saat rapture itu terjadi, mereka terkejut. Karena apa? Karena mereka memahami firman. Mereka memahami akan Tanak. Ya, dan mereka tahu mereka harus segera mengungsi karena waktunya cuma 45 hari, saudara. Ya, 45 hari itu enggak lama. Ya, 45 hari itu cuma 1 bulan lebih sedikit. 1 bulan setengah. Jadi, kalau sampai, saudara lihat bagian ini, yang kiri atas, kalau sampai rapture terjadi di fase 45 hari, Israel tidak akan pernah berjaga-jaga. 144.000 itu tidak akan berjaga-jaga. Ya. Dan saat anti-Hamasiyah menyatakan dirinya pada akhir Februari 2026,
Setelah itu anti-Hamasnya akan menghancurkan Israel. Nggak ada kesempatan untuk lari. Jadi rapture tidak mungkin terjadi di fase 45 hari ini. Tidak mungkin. Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa rapture adalah satu tanda khas yang menyadarkan 144.000 ini untuk segera lari ke Petra. Karena itu rapture akan terjadi sebelum 1335 hari. Kalau 1335 hari ini adalah sekitar awal Januari 2026, berarti besar kemungkinan rapture akan terjadi awal-awal Januari, sangat awal ya, bahkan akhir Desember, Saudara. Ya, 2025. Saudara bisa lihat di sini. Ya, dari penjelasan ini Saudara bisa memahami. Inilah rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Ya. Rapture adalah tanda untuk 144.000 orang Israel segera mengungsi ke Petra. Karena waktunya cuma 45 hari, Saudara. Saat rapture terjadi, maka 144.000 orang ini, Israel ini paham akan nubuatan ini. Mereka tertinggal, tapi mereka paham. Yaitu ayat di dalam Daniel 12:12. Berbahagialah dan diberkatilah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ya, dan mereka harus lari ke Petra karena itu satu tempatnya yang di-seal, diprotek oleh Bapa Yahweh. Itu ada di dalam kitab Yesaya. Saya sudah pernah ajarkan di situ. Ya, mereka tahu, mereka bukan orang bodoh, Saudara. 144.000 orang Israel ini bukan orang bodoh. Bukan orang yang termasuk grup pelonga-pelongo, ya. Bukan grup orang oon, ya. Oon, bloon yang tidak tahu isi Tanak. Mereka itu sejak kecil, mereka sudah tahu isi Tanak, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, mereka bukan grup goyim yang asalnya cuman bisa cuap-cuap ngomong tanpa ada isinya otaknya. Ya, hanya otak udang saja isinya. Isinya kotoran-kotoran saja. Grup pelonga-pelongo. Tidak. Mereka sejak kecil sudah diisi kebenaran Tanak dan Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Mereka diajar membaca, mereka diajar memahami, mereka diajar untuk mempraktekkan. Itulah 144.000. Ya. Bukan pola Yunani. Isinya cuman menikmati hidup begitu saja, nggak ada isinya lain lagi. Itu grup pelonga-pelongo. Otaknya nggak ada isinya sama sekali. Kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Sudah bisa lihat, 144.000 orang ini adalah pilihan Bapak Yahweh. Dan di kepala mereka akan diletakkan meterai nama Yahweh. Ya, tetapi mereka harus melampaui, yaitu satu masa 1335 hari untuk sampai saat kedatangan Yeshua HaMasyiah beserta para mempelainya. Ya, mereka bukan orang yang terangkat, Saudara. Hari ini mereka masih mengeraskan hati, tapi mereka akan terkejut saat rapture itu terjadi. Saudara jangan berpikir bahwa rapture itu ayatnya nggak ada di perjanjian lama atau Tanak. Ada, Saudara. Ada banyak, saya kasih tahu. Ada banyak. Ingat, ya, karena itu mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah, jadilah cerdas. Ya, jadilah bijaksana. Jadilah pelaku-pelaku firman. Jangan ikutin channel pelonga-pelongo, ya. Jangan ikutin channelnya orang-orang oon, ya. Jangan. Rugi besar. Nanti ketularan spirit oon dan spirit pelonga-pelongo. Ya, rugi, nggak ikut rapture. Kita mau rapture. Kita mau rapture karena sudah tidak lama lagi. Sudah lihat perhitungannya. Ya, saya sedikit ke atas sebentar. Lihat rapture kapan. Pantas, saya yakin bukan satu kebetulan kalau Pak Robi
bisa menemukan 2025 ada kata hati-hati. Hati-hati ditemukan gematrianya. Berjaga-jagalah, hati-hati. Karena apa? Karena memang saat-saat di akhir 2025 sangat besar kemungkinan ini rapture akan terjadi. Perhatikan baik-baik. Angka gematria adalah cara Bapa Yahweh untuk berbicara secara precisely, secara tepat. Jangan masuk tim oon dan tim pelonga-pelongo, ya. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Jadi kita sudah membahas rahasia mengenai 1290 hari dan 1335 hari. Ya, tetap ada di dalam anugerah keselamatan yang menuju ke rapture. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.